Mari kita berdoa dulu teman-teman. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadhin niyya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan kita bahwa yang paling susah untuk mencapai apapun yang kita inginkan itu adalah konsistensi ya. Jadi banyak orang itu gagal diet bukan karena nggak mau diet, bukan karena nggak mau olahraga, cuman karena nggak konsisten saja. Banyak orang tidak mencapai potensi terbaiknya itu karena nggak konsisten. Makanya dulu kakek saya bilang, kuntolibal istiqomah wala takuntolibal karomah gitu. Jadi beliau mengutip sebuah syair atau hadis Nabi saya nggak tahu. Dan beliau bilang, carilah istiqomah, jangan cari karomah. Jadi fokuslah untuk bikin dirimu konsisten. Nggak usah fokus pengen dapat keajaiban gitu ya. Karomah itu kan keajaiban. Kenapa? Li'anna istiqomatu khairum min alfi karomah. Karena istiqomah itu, konsistensi itu adalah inti dari tercapainya sebuah keajaiban, karomah. Wal istiqomatu khairum min alfi karomah. Dan istiqomah itu lebih baik dibanding 1000 keajaiban. 1000 karomah. Nah, banyak orang itu teman-teman pengen dapat karomahnya nggak mau tirakatnya ya. Pengen dapat keajaiban terjadi, manifesting atau apapun yang dia inginkan terjadi, tapi nggak mau istiqomahnya. Akhirnya banyak orang itu hidup dalam kondisi yang ya setengah-setengah. La yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup juga enggak. Kayak kondisi orang di neraka kan begitu. La yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup juga enggak. Jadi teman-teman saya di sini mengajak teman-teman, ayo kita latihan untuk istiqomah. Ya, memang berat istiqomah itu. Tapi konsistensi itu penting. Latihan yang saya berikan kemarin teman-teman, pertanyaan saya, apakah udah dilatih? Kemarin hari Minggu, teman-teman lagi libur kan? Apakah udah dilatih? Kalau ada yang nggak, kalau nggak latihan berarti nggak berat dapat uangnya kembali loh kalau nggak dapat 3 juta. Itu perjanjian kita di awal kan? Kalau teman-teman nggak latihan tiap hari, ya sudah, hilang kesempatan untuk balik uangnya. Kalau memang nggak dapat 3 juta. Karena memang yang bikin nggak berhasil itu kalau nggak konsisten teman-teman. Dalam semua hal, pengen menghafal Quran, nggak konsisten ya nggak hafal. Pengen diet, nggak konsisten ya nggak jadi itu barang. Pengen apapun, jadi perlu konsistensi. Nah, coba kita lihat absennya kemarin. Ada ngisi Google Form semua nggak kemarin? Nah, dugaan saya ada nggak ngisi. Dan Google Form itu ada namanya date stamp. Jadi ngisinya hari apa ketahuan. Jadi kalau double isinya sekarang sekaligus ngisi kemarin nggak bisa, ketahuan tanggalnya. Tapi nggak apa, saya kasih kompensasi. Kemarin mungkin karena belum tahu ya sudah kemarin nggak kita hitung. Tapi mulai hari ini, kalau teman-teman ada 1 hari lowong nggak ngisi, garansi kita nggak berlaku.
300.000-nya nggak balik kalau misalnya nggak dapat 3 juta. Ya udah seminggu lalu udah saya anggap aja masih pembelajaran, masih pembiasaan. Tapi mulai hari ini teman-teman, tolong dicatat ini Bu Dinda, kalau ada yang mungkin ngisi Google Form-nya itu kelewatan sehari, dia nggak berhak dapat money back guarantee. Pengembalian uang 300.000 kalau dia nggak dapat 3 juta. Ya, karena memang bagian terberatnya ini konsistensi. Termasuk ketika kita libur hari Minggu kan kita nggak ada pertemuan, tetap latihan. Latihan apa Pak? Latihan yang udah dipelajari kemarin. Kemarin apa? Nafas apa kemarin? Yang nafas 3 juta itu. Atau apapun yang udah kita latih, silakan. Ya teman-teman, udah saya warning ya, seminggu pertama enggak apa-apa. Kita makfu, kita kasih ruksoh, kita kasih apa maklum. Karena mungkin belum ngeh kali ya. Tapi mulai hari ini teman-teman, kalau teman-teman nggak ngisi Google Form artinya nggak latihan hari itu sampai sebulan nggak dapat sesuatu ya salah kita sendiri. Supaya kita ini sadar teman-teman bahwa sebenarnya kita punya nasib seperti sekarang ini ya karena kelakuan kita sendiri. Kita nggak bisa nyalain siapapun. Karena kita sendiri nggak serius dengan hidup kita sendiri nggak konsisten dengan cita-cita kita, ya akhirnya kita gini nih. Nah, kalau kita ingin perubahan, ingin transformasi diri, ingin berubah nasibnya, ya harus berani mengambil langkah besar ya dan konsisten. Oke, teman-teman, cukup jelas ini ya. Kalau jelas, jempolnya gini-gini teman-teman. Nah, jelas-jelas ya. Jadi jangan pakai apa tanya-tanya lagi, jangan nawar-nawar lagi. Mungkin saya menyadari teman-teman beberapa orang ini jadi semacam apa ya, eh, lompatan saya quantum leap of belief. Jadi karena nggak biasa begini, tiba-tiba diajak begini kaget. Biasanya hidupnya normal-normal saja, oh tiba-tiba diajak disiplin, diajak begini, jadi kaget. Tapi enggak apa-apa, itu yang bikin kita jadi maju hidup kita ya. Saya kemarin ikut training teman-teman, trainingnya jam 12 malam. Bisa dibayangin saya ngasih memberikan training di hotel sampai jam 6 sore. Kemudian sampai rumah jam berapa itu Isya. Habis itu jam 12 malam ikut training. Dari jam 12 malam tadi malam. Training selesai jam 7, jam 6 pagi. Jadi sebenarnya kondisi saya juga lemes, ngantuk. Dan kalau begadang itu kan bikin badan lemes ya. Tapi enggak apa-apa, demi supaya kita tetap terus berkembang, kita jalani itu yang susah-susah. Nah, satu hal yang saya dapat dari training kemarin kan tentang manifesting ya, tentang bagaimana kita mencapai impian kita. Dia bilang ada namanya Neil Donald Walsh itu dia bilang yang bikin impian kita nggak tercapai itu salah satunya adalah kita suka ganti-ganti impian. Jadi nggak konsisten dalam apa yang kita inginkan. Sekarang pingin A, nanti seminggu kemudian ganti B. B kayaknya nggak cocok ganti C. Akhirnya nggak dapat semua. Karena gonta-ganti keinginannya. Saya ini teman-teman terkenal nggak konsisten. Terkenal sering berubah. Ya, dalam banyak hal. Tapi ada satu hal yang saya nggak pernah berubah. Dalam hal cita-cita. Saya nggak pernah berubah. Jadi saya bisa berubah dan fleksibel dalam hal cara, metode, timing, dan lain-lain. Tapi dalam hal cita-cita saya nggak pernah main-main, nggak pernah berubah-berubah. Cita-cita terbesar saya cuma satu. Teman-teman tahu semua, logos. Nah, dalam perincian logos itu
Bisa jadi ganti-ganti, tapi logosnya nggak pernah berubah. Nah, teman-teman apa? Kita kan sering ngajak latihan teman-teman nanti membayangkan apa yang diinginkan. Nah, itu berubah-berubah nggak? Nah, saran saya, jangan sering-sering dirubah. Ya, teman-teman ya. Baik, sekarang hari ini masih praktek seperti yang kemarin, supaya semakin nancep apa yang kita lakukan. Nah, sekarang teman-teman coba dilihat lagi di HP-nya yang ditulis kemarin, ada 5 hal yang disyukuri dan 5 hal yang diinginkan. Temu ya. Di pertemuan kemarin kita lakukan 5-5-nya. Lalu pertemuan berikutnya dari 5 diambil 3. Nah, sekarang kita pertajam lagi teman-teman. Dari 3 itu ambil 1. Semakin dalam. Udah jelas semua? Satu hal yang paling disyukuri dan satu hal yang paling diinginkan. Satu hal yang paling disyukuri, satu hal yang paling diinginkan. Silakan dipilih dari 5 itu. Itu yang akan kita lakukan ya. Siap? Sudah siap? Kok suara musiknya nggak keluar ya? Suara musiknya nggak keluar ya teman-teman? Enggak, Nggak ya Mas? enggak keluar, Pak. Ini keluar? Keluar Mas? Keluar, Pak. Baik. Teman-teman udah ketemu ya? Satu hal yang paling disyukuri apa? Sama satu hal yang paling diinginkan. Baik, sekarang silahkan duduk yang tegak. Jamkan mata. Rasakan nafasnya. Rasakan nafasnya. Fokus ke nafas. Ketika tarik nafas, dalam hati ucapkan ya Allah, bawa ke jantung. Ketika keluar nafas, Alhamdulillah, bawa ke kening, ke kepala bagian depan. Fokus kesadarannya. Tarik nafas, ya Allah.
nafas, ya Allah. Rasakan betapa baiknya Allah pada kita selama ini. Keluar nafas, alhamdulillah. Bayangkan yang diinginkan tadi dikasih sama Allah sekarang. Dan bayangkan juga apa yang udah dikasih sama Allah, kita syukuri. Tarik nafas, ya Allah. Keluar nafas, alhamdulillah. Birabbil alamin. Lakukan dengan tanpa suara. Pokoknya ketika tarik nafas dalam hati, ya Allah. Keluar nafas, alhamdulillah. Bawa ke kening bagian kepala bagian depan sambil dibayangkan dan dirasakan semua satu nikmat Allah yang paling disyukuri. Rasakan bahagianya plus bayangkan apa yang diinginkan itu telah dikasih sama Allah sekarang. Lanjutkan ya. Ya, tarik nafas, ya Allah. Rasakan, masukkan nafas itu ke dalam jantung kita. Ya, keluar nafas, bawa ke kening. Sambil rasakan syukurnya atas satu nikmat Allah yang paling teman-teman syukuri. Dan rasakan syukur juga atas apa yang akan diberi pada Allah. 3 juta dalam akhir bulan ini. Dan satu hal yang teman-teman inginkan tadi apa? 3 juta jangan lupa ya, minimal itu. Plus tambahan yang teman-teman inginkan apa. Lanjutkan sampai 5 menit ke depan.
Tiap tarikan nafas, ya Allah. Keluar nafas, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Syukuri yang sudah ada dan yang akan datang. 3 juta rupiah dan apa yang teman-teman inginkan. Ya Allah. Alhamdulillah. Syukuri yang sudah ada dan syukuri yang akan datang. Uang 3 juta dan hal yang teman-teman inginkan. Ya Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Kullu salihah lidha'illah li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan buka mata kalau udah siap. Terima kasih teman-teman. Latihannya mari sangat sederhana, jadi tolong dilakukan. Minimal sehari sekali. Syukur-syukur bisa sehari 3 kali ya. Dan laporkan di Google Form. Yang kemarin belum lapor masih kita maafkan seminggu yang terakhir. Tapi 3 minggu ke depan ini kita tidak ada toleransi lagi. Kalau ada 1 hari yang lubang, berarti nggak berhak dapat money back garanti. Syaratnya harus lengkap selama 3 minggu ke depan ya. Ya teman-teman, latihan sederhana aja. Mungkin teman-teman masih ada yang ragu, ada yang bingung, ada yang lakukan aja. Pokoknya ikuti instruksi saya aja selama 3 minggu ke depan. Let's see what happen. Kalau memang teman-teman benar-benar latihan dan laporan, ya dapat 3 juta kita balikin 300 ribunya. Tapi kalau ada yang longgar, lowong, nggak praktek, sudah batal. Gak ada cara lain selain dapat 3 juta minimal. Dan laporkan teman-teman ya, sekecil apapun apa yang dapat dilaporkan. Saya kira itu teman-teman. Saya ingin menyampaikan mungkin sebagai penutup, jangan dianggap sebagai beban teman-teman ya. Saya melakukan kayak gini teman-teman sejak saya SMA. Saya SMA udah latihan yang kayak gini-gini nih. Saya diajari waktu itu ketika saya ikut MW. Saya punya dream book, saya punya hal-hal yang saya impikan apa, lalu latihan kayak gini, visualisasi gini, mau tidur, dan hasilnya ya alhamdulillah ada banyak perubahan dalam hidup saya, banyak perubahan. Teman-teman mungkin masih ragu, masih apa iya sih, apa aneh begini dan lain-lain. Simpen dulu keraguannya, lakukan aja sama saya ya. At least sampai 3 minggu ke depan, baru nanti kita lihat. Yang konsisten nanti kita lihat dibanding yang tidak konsisten. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya ya teman-teman. Itu ya teman-teman, jadi kita lakukan ini. Oh ya, saya ingin share apa, kalau saya apa impian saya. Kalau saya teman-teman, satu hal yang paling saya syukuri masih dikasih iman sama Allah. Itu bagi saya adalah nikmat primer. Masih diberikan iman dan ketulusan dalam beribadah, itu karunia terbesar bagi saya. Lebih besar dibanding nafas bahkan.
Saya mending kehilangan nafas dibanding kehilangan iman. Mending mati asal masih beriman daripada masih hidup tapi kehilangan iman. Kalau saya, iman itu lebih penting dibanding nafas ya. Jadi karena itu satu hal yang paling saya syukuri, masih dikaruniai iman, masih diberikan sujud sama Allah. Ya ibadah nggak banyak-banyak amat, tapi paling tidak saya berusaha untuk tulus dalam beribadah, menghamba sepenuh cinta. Itu nikmat terbesar ya, karena kita nggak dapat, nggak akan bisa kecuali dikasih sama Allah. Yang kedua, kalau yang saya bayangkan, kalau sekarang mungkin saya latihan dengan 30 orang, saya bayangkan nanti bisa latihan dengan 70.000 orang at least. Jadi yang ikut program kita ini paling tidak 70.000 orang yang mendapat manfaat begitu besar sehingga mereka rela dengan senang hati bayar 300.000 tiap bulan. Itu yang saya bayangkan di pikiran dan hati saya. Saya syukuri apa yang belum datang tapi insya Allah akan datang. Apa itu? Kita punya program dengan member minimal 70.000 orang yang latihan bersama dengan kita. Setiap bulan mereka dengan senang hati mau menginvestasikan 300.000 rupiah karena mendapat manfaat yang jauh lebih besar. Itu kalau saya ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman apa. Tapi silahkan kalau latihan sendiri nanti di rumah, bayangkan minimal dapat 3 juta plus apa yang diinginkan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Besok ya, minggu depan. Besok balik lagi pagi ya. Besok insya Allah kita balik lagi ya pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.